terstruktur. Jangan percaya pihak yang klaim bisa memperbaiki data di luar jalur resmi. Pembaruan data selalu lewat prosedur formal, ada formulir, dokumen pendukung, dan verifikasi. Kedua, rekening bank. Banyak asumsi kalau rekening pensiun pasti aman. Tapi coba cek lagi, apakah rekening itu rutin dipakai, pernah ganti buku tabungan, ada notifikasi rekening dorman, rekening lama yang enggak digunakan, bisa masuk status tidak aktif. Kalau dana besar masuk ke rekening bermasalah, proses bisa tertahan, bank mungkin akan verifikasi tambahan, dan dalam beberapa kasus dana sementara dikembalikan sampai status jelas. Jadi sebelum Maret 2026, langkah paling sederhana tapi penting. Hubungi bank penyalur, pastikan rekening aktif, identitas sesuai. Ini bukan berlebihan, ini pencegahan. Ketiga, soal beda nominal antar penerima. Di grup sering muncul komentar, kok dia dapat sekian, saya nggak sebanyak itu. Luruskan dulu. Nominal rapel tergantung golongan, masa kerja, dan periode yang dihitung sebagai selisih. Seseorang dengan masa kerja panjang di golongan atas tentu beda hitungan dibanding yang masa kerjanya lebih pendek di golongan lebih rendah. Komponen tunjangan waktu aktif juga mempengaruhi. Jadi jangan banding-bandingin tanpa paham struktur perhitungan. Angka puluhan juta atau ratusan juta yang beredar bisa jadi akumulasi beberapa komponen dalam periode tertentu. Perlu pembacaan struktur yang benar. Keempat, soal potongan, ada kekhawatiran bakal ada potongan nggak jelas saat rapel cair. Bedakan potongan resmi dan potongan ilegal. Potongan resmi biasanya terkait kewajiban pajak sesuai hukum. Di luar itu nggak ada dasar pemotongan. Kalau ada potongan janggal, gunakan jalur klarifikasi resmi. Jangan percaya perantara yang janjikan mengembalikan atau mempercepat dengan imbalan. Sistem administrasi negara punya mekanisme pengaduan resmi. Gunakan itu. Kelima, perbedaan waktu penerimaan. Dalam pencairan berskala jutaan rekening, wajar kalau sebagian menerima lebih dulu dan sebagian lagi menyusul. Sistem perbankan canggih tapi tetap butuh urutan teknis. Jadi kalau hari pertama belum masuk, bukan berarti gagal. Beri ruang waktu teknis. Namun kalau dalam rentang waktu wajar dana belum masuk dan tidak ada keterangan, baru deh gunakan jalur pengaduan resmi untuk cek status. Jangan langsung menyebar ketakutan. Selanjutnya soal pengesahan peraturan pemerintah sebagai dasar teknis. Kita sudah singgung bahwa kebijakan bisa final arah, tapi pelaksanaan butuh PP sebagai dasar hukum eksekusi. Tanpa PP, instansi pelaksana nggak bisa cairkan dana negara. Kenapa harus ketat? Karena uang negara harus bisa diaudit, dipertanggungjawabkan, dan sesuai prosedur. Jadi jeda waktu antara pengumuman kebijakan dan pencairan biasanya karena tahapan administratif sedang berjalan, bukan pembatalan. Kita juga harus bicara soal psikologis, menunggu itu berat, kebutuhan bisa menumpuk, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, tanggungan keluarga, semua nyata. Rapel bukan sekadar angka finansial, ia juga berdampak psikologis. Kepastian memberi ketenangan, ketidakpastian menimbulkan kecemasan. Karena itu, penting banget jangan biarkan rumor memperparah beban mental. Setiap kali dapat info baru, tanya 3 hal. Ada rujukan hukum nggak? Ada sumber resmi nggak? Ada penjelasan mekanisme nggak? Kalau jawabannya nggak jelas, jangan langsung dipercaya. Kalau terjadi kendala, begini, langkah praktisnya. Kalau data masa kerja nggak sesuai, siapkan dokumen pendukung, SK terakhir, dokumen pensiun, bukti administrasi lainnya, ajukan klarifikasi lewat jalur resmi, kalau golongan tercatat beda, prosedurnya sama, kalau rekening bermasalah, koordinasi dengan bank penyalur, kalau status rapel nggak muncul di aplikasi atau portal resmi, tunggu pembaruan sistem dalam waktu wajar, dan kalau tetap nggak muncul, gunakan fitur pengaduan resmi, jangan cari jalan pintas. Sekarang lihat gambaran lebih luas, anggaran rapel dan penyesuaian gaji bukan angka main-main. Pemerintah menyusun perencanaan fiskal tahunan mempertimbangkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kewajiban pada pensiunan. Jadi ketika rapel direncanakan, itu sudah melewati perhitungan kemampuan fiskal negara, bukan keputusan mendadak. Dari sisi ekonomi, pencairan dana besar kepada jutaan pensiunan akan meningkatkan daya beli. Uang beredar di pasar, warung hidup, UMKM bergerak. Efeknya luas. Jadi kebijakan ini bukan sekadar administratif, tapi juga kebijakan sosial ekonomi. Namun ingat, semua harus melalui prosedur. Satu kalimat penutup yang penting, ketenangan datang dari kesiapan. Kalau data sudah benar, rekening aktif, dokumen tersimpan rapi, dan pemahaman sudah utuh, maka apapun tanggal teknisnya Bapak Ibu nggak perlu panik.
Bagian kedua tadi sengaja saya isi dengan hal-hal praktis agar menunggu nggak cuma bikin cemas, tapi jadi waktu untuk memperbaiki dan memastikan hak terpenuhi. Menunggu sambil persiapan itu jauh lebih tenang daripada menunggu sambil resah. Insya Allah, di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih teknis lagi, simulasi perhitungan rapel secara logis, bagaimana membaca struktur nominal dengan realistis, dan strategi bijak mengelola rapel kalau sudah cair. Untuk sekarang, yang perlu diingat, jangan biarkan rumor ambil alih pikiran. Tetap tenang, waspada terhadap penipuan, dan pegang teguh jalur resmi. Jangan percaya yang minta biaya atau data sensitif di luar kanal resmi. Simpan dokumen, periksa rekening, pantau pengumuman resmi, dan kalau perlu datangi kantor pengelola pensiun untuk validasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang membedakan untuk pensiun janda atau duda, kalau pensiun duda, misalkan menikah kembali, itu pensiunnya akan di stop selama-lamanya. Tapi kalau pensiun janda, menikah kembali, dapat jodoh, misalkan 1 tahun setelah suaminya meninggal dunia, dapat jodoh, nah itu pensiunnya akan di stop sementara Bapak Ibu, tidak di stop selama-lamanya. Kalau misalkan ternyata pada saat sudah menikah dengan suami kedua, mungkin kurang cocok gitu kan ya, kurang diberi kasih sayang gitu, atau mungkin meninggal dunia suami keduanya. Nah, yang bersangkutan atau pensiun janda ini mau minta lagi pensiun janda dari suami yang pertama, apakah bisa? Bisa. Karena memang sudah diamanatkan oleh undang-undang seperti itu peraturannya. Jadi kalau untuk bapak-bapak, mungkin nanti calon penerima pensiun duda, jangan ngambek ya. Jangan ini ya Bapak Ibu ya, karena memang seperti itu aturannya. Next slide. Oke. Nah, kalau untuk program pensiun ini sendiri, sampai dengan saat ini manfaat terendahnya itu untuk golongan 1 di 2 juta, manfaat tertingginya 2,5 juta. Sampai dengan ASN golongan 4 itu manfaat terendahnya 2.333.500, manfaat tertingginya 5.234.300 rupiah. Gitu Bapak Ibu. Next. Next slide. Oke, tadi kita sudah membahas 2 program. Yang pertama tabungan hari tua dan yang kedua itu pensiun. Nah, kalau Bapak Ibu mengetahui program yang ketiga Taspen, yaitu program jaminan kecelakaan kerja. Program ini sejak kapan sih diberikan kepada ASN? Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, Bapak Ibu, Junto PP 66 Tahun 2017. Kami berterima kasih. Ini bisa terjadi berkat dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu pensiunan semua yang mempercayakan untuk mitra bayar kantor bayar gaji pensiun itu di Bank Mandiri Taspen, Bapak Ibu. Jadi selaras saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Kita punya 3 program. Yang pertama itu Mantap Sehat dan Mantap Aktif dan Mantap Sejahtera. Jadi ketiga program ini adalah program yang sangat cocok untuk para pensiunan. Jadi para pensiunan itu jangan ragu untuk memilih Bank Mandiri Taspen itu sebagai kantor bayar pensiunnya, karena kami adalah satu-satunya bank yang memang fokus pada pensiunan. Jadi program-program yang kami buat itu juga khusus untuk para pensiunan. Kayak Mantap Sehat, berarti kami mengajak pensiunan untuk selalu hidup sehat supaya tetap sehat selama masa pensiun, yaitu kegiatan-kegiatan yang kami buat itu contohnya adalah senam sehat. Kemudian Mantap Aktif, kami juga membuat program-program untuk para pensiunan itu supaya tetap aktif. Apa tetap programnya? Kami itu rutin buat acara yang namanya Komunitas Mantap Indonesia, yaitu para nasabah-nasabah dari Bank Mandiri Taspen. Itu kami kumpulkan untuk acara-acara sekedar kumpul-kumpul, kayak mungkin pengajian. Kalau kayak bulan puasa kemarin kita buat buka puasa bersama, itu supaya ada wadah bagi para pensiunan itu untuk berkumpul, mengenang-kenang kembali bersama teman-temannya, bersama teman-temannya mungkin mengenang waktu masa aktif dulu. Jadi ada wadahnya, Mandiri Taspen yang menyediakan. Kemudian ada program yang namanya Mantap Sejahtera. Mantap Sejahtera ini Bank Mandiri Taspen itu memberikan program-program pelatihan kewirausahaan bagi nasabah yang sudah pensiun.
Nah, jadi bagi nasabah-nasabah yang sudah pensiun itu kami berikan pelatihan wirausaha. Contohnya baru aja Senin lalu kami lakukan pelatihan wirausaha di Taspen. Itu uh, pesertanya adalah yang pensiun tahun 2025. Bapak Ibu, mungkin dari BKPSDM kemarin ada juga yang datang kayak Pak Gunawan kemarin hadir. Mungkin Bapak Ibu yang ikut di Zoom kali ini juga mungkin ada yang kemarin ikut di acara wirausaha kita. Ini contoh-contoh kegiatan kita, Bapak Ibu. Mantap sehat, ini mantap sejahtera. Nah, ini acara kita Senin kemarin, Bapak Ibu. Ini pelatihan wirausaha hidroponik. Jadi, memang kami latih bersama mentor ya, untuk bagaimana pensiunan itu bisa berwirausaha. Salah satunya adalah wirausaha hidroponik. Kayak kata Pak Soib tadi, salah satu usahanya itu adalah pertanian ya, Pak ya. Ini memang cocok, memang kita digeluti oleh para pensiunan, Bapak Ibu.